Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun, ya, penyempurnaan. Yusannul wudu'u fi mawadhi'a. Yusannu disunatkan al wudu'u berwudu fi mawadhi'a pada beberapa tempat. Nadzamaha ba'duhum min bahrit tawil, yang telah dibuatkan dalam bentuk nazam oleh sebagian ulama dari bahar tawil. Biqaulihi, dengan ucapannya, wa yundabu lil mar'il wudu'u fa khudh lada mawadhi'a ta'ti wa hiya dhatu ta'addudi qira'atul qur'anin sima'un riwayatin wa darsun li ilmin wa dukhulu li masjidi wa dzikran wa sa'yun ma' wuqufin bi arafata ziyaratu khairil alamina Muhammadi wa ba'duhum addal qubura jami'aha wa khutbatu ghairul jum'ati udmum lama bada wa naumun wa ta'dhinun wa ghuslu janabatin iqamatun aydan wal ibadatu fa'dudi wa in junuban yakhtaru aklan wa naumatan wa syaraban wa audan lil jima'il mujaddadi wa min ba'di fasdin aw hijamatin hajimi wa qai'in wa hamlul mayyiti wal lamsu bil yadi lahu aw li khunsa aw lamsun li farjihi wa massun wa lamsun fihi khulfun ka amradi wa aklu juzurin ghibatan wa namimatin wa fahshin wa qadfin wa qahqahatin ta'til musalli wa husna wa qassuna li syaribinal wal halqu wal ghadabur rati bulughun bisannin massu farjin bahimati wa khurujun li syai'in min futuhin wa murtadin wa raf'u lasuqin lam yakun qaddun yandamilu wa massun lil infitahi in kana min ma'idin wa hamlun li tafsirin idza kana aksara minal mushafir rasimi salli wa jaddidi. Wa yundabu, dan disunatkan lil mar'i, bagi seseorang, al wudu'u, akan wudu, fakhudh lada mawadhi'a, maka ambillah pada beberapa kondisi. Ta'ti, yang akan datang, wahia, yaitu sebelah penjelasan, dzatu ta'addudi, yang ada berbilang banyak. Pertama, qira'atu Qur'anin, ya, membaca Al-Qur'an, itu punya wudu. Wasima'u riwayatin, yang kedua yaitu mendengarkan riwayat hadis. Wa darsun li ilmin, belajar untuk mencari ilmu, itu sunnah berwudu. Wa dukhulu li masjidin, keempat, sunnah berwudu apabila masuk ke dalam masjid. Wa dzikron, berzikir, sunnah punya wudu. Wa sa'yun, orang sa'i, sunnahnya berwudu. Ma'a wuqufi bi Arafata, bersama orang yang wukuf di Arafah, yang ketujuh, wukuf di Arafah itu sunnah wudu. Ziyaratu khairil alamina, kemudian yang kedelapan, berziarah ke makam manusia, sebaik-baik manusia sepanjang alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'duhum, dan sebagian dari mereka, addal qubura, yang lainnya disunatkan pula ketika ziarah kubur, jami'an, seluruhnya. Ziarah kubur sunnahnya punya wudu. Wa khutbatu ghairil jum'ati, khutbah selain khutbah Jumat, ya misalnya khutbah gerhana atau khutbah yang lain, itu sunnah punya wudu. Udmum lana bada, genggamlah, ya, lama pada keterangan yang telah dijelaskan.
Wa naumun, tidur sunnah wudu. Wa ta'dzinun, 12 adzan. Ya. 11 tidur, 12 adzan. Wa ghuslu janabatin, mandi jinabat. Sunnahnya punya berwudu terlebih dahulu. Wa iqamatun aidan, dan melaksanakan wudu juga, yaitu apabila hendak melaksanakan berbagai macam ibadah, ya. Wal ibadatu, dan beberapa ibadah, fa'dud, maka hitunglah. Wa in junuban, yang ke 14, wa in junuban, dan jika orang berjunub, yakhtaru aklan wa naumatan, kalau dia mau makan, mau minum, itu sunnah berwudu. Punya hadas junub, mau makan, mau minum, sunnahnya berwudu. Mau tidur, wa syarban, mau minum, wa audan lil jima'i al mujaddadi, dan orang yang ingin mengulangi berjima sesudahnya berjima, belum mandi hadas besar, mau mengulangi lagi, sunnahnya berwudu. Tahu nih pada begitu apa begitu dah tuh. Iya. Ya, jangan-jangan kagak tahu dah. Ya, nggak tahu apa nggak sabar. Wa min ba'di qasdin, ya, au hijamati hajimin. Wa min ba'di fasdin, yang ke-16, kalau habis dicanduk, dipasdu. Au hijamatin hajimin, atau sudah dihujmah, ya, di apa namanya, canduk, dipasdu, di apa namanya yang disedot, dibekam, ya, dibekam, itu sunnah wudu. Wa qai'in, orang muntah, ya, rabi muntah, bebersih muntah, sunnah wudu. Wa hamlul mayyiti, membawa jenazah, ya, itu sunnah wudu. Wal lamsu bil yadi, dan megang jenazah dengan tangan, itu sunnah wudu. Lahu au li khunsa, atau memegang jenazah laki-laki, megang jenazah laki-laki, atau laki-laki memegang jenazah banci, ya, banci itu wandu, khunsa. Au lamsun li farjihi, atau menyentuh pada kemaluannya. Orang kalau mandiin jenazah pegang-pegang nggak tuh kemaluan? Pegang-pegang, ya. Makanya orang laki bolehnya mandiin jenazah orang laki, orang perempuan mandiin jenazah orang perempuan. Nah kalau banci, kalau khunsa, ya, berarti dari pusar ke atas yang mandiin laki-laki, dari pusar ke bawah yang mandiin perempuan, gitu. Ya enggak, ya. Khunsa yang mandiin laki-laki. Wa massun wa lamsun fihi khulfun. Kemudian tentang memegang dan menyentuh pada itu khunsa, wandu, itu ikhtilaf, beda pendapat. Ka'amrodin, sebagaimana amrod, yaitu menyentuh laki-laki yang belum tumbuh kumis, apakah batal wudu atau tidak. Wa aklu juzurin, ya, sunnah wudu sesudah makan daging, daging yang berlemak, contohnya daging kambing, ya. Itu sunnah wudu, itu biar nggak naik darahnya. Ghibatin, orang berghibah, habis berghibah supaya hilang dosa ghibah, wudu. Wa namimatin, orang namimah, ya, namimah mengadu domba, itu buru-buru wudu, ya. Wa fahsyin, orang yang yang berkata-kata kotor, ya, habis sumpah serapah tuh, ya, kebun binatang keluar semua, nah itu sunnah wudu. Wa qadfin, ya, menuduh orang berbuat zina, ya, no,
pulang pagi mulu, udah pasti dah tuh ya, dagangan dah tuh dia, misalnya gitu ya. Nggak mungkin dagangan kalau nggak pulang pagi. Masa kerja pulangnya subuh, dagangan kali itu. Tahu dagangan apa tuh. Wa qauli zurin mujarradin, dan perkataan dosa yang sengaja itu sunnah untuk berwudu. Udah berapa tuh? 27 ya. Ya. Dilal jaga wudu betul. Wa qahqahatin, dan orang yang tertawa terbahak-bahak. Ya, itu sunnah wudu itu. Karena orang tertawa terbahak-bahak itu bisa menyebabkan tumitul qulub, bisa menyebabkan hatinya mati. Iya. Ya, hatinya mati kalau orang demen ketawa ngekek. Ya. Wah. Ya. Kalau ketawa dikit mah enggak lah, ketawa dikit. Ya. Ta'til musalli, ya, orang yang tertawa terbahak-bahak lalu kemudian dia mau mendatangi sholat, itu sunnahnya berwudu. Wa qassuna li syaribina, dan orang yang menggunting syarib, ya, memotong kumis, ya, dia udah wudu lalu potong kumis, sunnahnya wudu lagi. Ya, yang punya kumis, ya. Wal halaku atau wal halqu, mencukur rambut, ya, itu sunnah wudu. Wal ghadabur radiyyu, ya, orang marah berlebih-lebihan juga disunatkan wudu, karena ghadab itu marah itu dari setan. Berapa tuh? 31. Wa bulughun bisinnin, dan orang balik dengan sebab umur, massu farji bahimatin. Jadi orang sudah balik memegang kemaluan batal. Wa massu farji bahimatin, memegang 33 itu memegang kemaluan binatang, itu juga kober-kobernya kemaluan binatang dipegang-pegang. Ya, udah nggak ada orang apa, ya. Wa khurujun li syai'in min futuhin, ya, dan keluar akan sesuatu dari lubang yang terbuka sesudahnya murtad, ya. Jadi intinya orang murtad kalau kembali ke Islam dia sunnah mandi, ya. Wa murtadin, orang murtad yang pulang kembali ke Islam sunnah mandi. Wa raf'u lasuqin, dan membuka pembalut luka, lam yakun qattun yandamilu, yang belum sembuh sama sekali, ya, luka dibalut, ya, kemudian sesudah itu wudu, begitu dibuka lagi berarti itu apa, wilayah luka itu tidak kena air wudu. Wa massun lil infitahi, dan yang ke-28 memegang lubang yang terbuka, in kana min ma'idin, apabila berasal dari perut. Nah, ini mungkin luka sebab operasi, ya. Itu kalau nyambung ke perut, itu kalau memegang disunatkan untuk wudu. Wa hamlun li tafsirin, dan membawa kitab tafsir, ya, tafsir Al-Quran, idza kana aksara minal mushafi, apabila lebih banyak daripada tulisan Al-Qur'annya, ar-rasimi yang tertulis. Sholli wajaddid, nah, ini yang ke-39. Sholli wajaddid, salatlah kamu dan perbaharuilah wudu. Namanya tajaddud wudu, ya, pelajarannya sudah pernah kita bahas di kitab lain, ya. Jadi ini
sunnah dalam berwudu. Ya, kita nggak tahu sampai sebegini rincinya, tahunya mah mau tidur sunnah wudu ya. Orang punya hadas besar, mau makan, mau minum wudu, kalau mau nambah wudu, itu tahunya cuma itu doang. Ibu mau ketawa aja mau nambah, agak jadi nambah mau wudu ya. Sunnah itu. Wa syar'u hadhil abyati, dan penjelasan bait-bait ini, annal wudu asy-syar'iyyah, bahwasanya wudu yang dimaksud secara syariat, lal lughawiyyah, bukan secara bahasa. Alladzi huwa, yang dia mujarradu ghuslil yadaini, semata-mata hanya membasuh kedua tangan. Yutlabu fi mawadhi'a katsiratin ya. Jadi wudu itu ada wudu syariat, ada wudu lughawi ya. Lughawi itu wudu bahasa. Wudu secara bahasa adalah mencuci tangan. Ya, tangan. Nah, secara syariat ya seperti apa yang kita kerjakan, dari kumur-kumur, niat, basuh muka ya, terus kemudian tangan sampai siku dan seterusnya. Maka yutlabu fi mawadhi'a katsiratin, dituntut atau disunnatkan, dilakukan pada beberapa tempat yang banyak. Fi qiraati Qur'anin, orang membaca Quran itu hendaknya punya wudu. Ini membaca Quran yang dia tidak memegang mushaf ya. Jadi kita baca misalnya kulhu al-falaq an-nas tanpa pegang mushaf al-Quran, itu sunnahnya berwudu. Tapi kalau pegang mushaf Al-Quran wajib punya wudu, karena orang pegang Quran itu harus dalam keadaan suci dari hadas itu. Nah, orang membaca Al-Quran, ketika dia membaca tanpa wudu, itu pahalanya satu huruf cuma satu. Tapi kalau dia baca Quran pakai wudu, satu huruf 10. Kalau dia baca Quran di dalam sholat, satu huruf 100. Oh, begitu bandingannya ya. Kita baca Quran tanpa wudu pahalanya 1. Baca Quran punya wudu pahalanya 10. Satu huruf loh ya, bukan satu ayat ya. Kemudian ketika baca Quran dalam sholat, pahalanya satu huruf 100 kebaikan. Jadi baca Quran tanpa wudu boleh, tetapi tidak pegang mushaf Al-Quran. Cuma sunnahnya sekalipun tidak pegang mushaf Al-Quran, kita punya wudu. Ai iradatun au iradatihi fi wa fi sama'in lil Quran ya. Yaitu orang hendak membaca Al-Quran. Yang kedua, wa fi sima'il Quran, orang menyimak ya, membaca Al-Quran, walil hadis, dan hadis itu sunnahnya punya wudu. Kita nyimak orang baca Quran, itu pahalanya sama dengan yang baca Quran. Apa enggak enak tuh? Tinggal ngeliatin doang, pahalanya sudah sama. Maka kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau ada dibacakan Quran, dengerin. Wa ansitu, perhatikanlah dengan baik. La'allakum turhamun, supaya kita dirahmati oleh Allah. Itu. Jadi orang baca Quran, kita dengerin, kita menyimak, apalagi lihat Qurannya, itu pahalanya sudah sama. Maka kadang-kadang MC-nya kan suka menyampaikan, semoga baik yang membaca maupun yang mendengarkan semuanya mendapatkan pahala dari Allah. Dan kadang MC-nya kan gitu. Fi sima'in lil Quran walil hadis, menyimak baca Quran dan hadis ya.
Wa fi riwayatil hadis ghairul maudhu' yaqinan. Orang yang meriwayatkan hadis yang hadis sahih bukan hadis palsu itu juga punya wudu. Ya, pendeknya orang membacakan hadis itu sunnahnya punya wudu. Ay tahammulihi riwayatan 'anis syekh, atau membawakan hadis karena periwayatnya dari gurunya. Wa fi ta'allumi ilmin syar'iyyin min tafsirin wa hadisin wa fiqhin, ya. Dan belajar tentang ilmu syariat, ya. Kita ngaji kayak begini, ini sunnahnya kita punya wudu. Apalagi yang mengajarkan, yang belajar pun sunnahnya punya wudu. Karena apa? Berarti kita dalam posisi suci. Kalau dalam posisi suci, maka ibarat air mengalirnya ilmu itu kondisinya bersih, tidak tercampur dengan unsur-unsur yang lain. Wa hadisin wa fiqhin, mempelajari hadis, mempelajari ilmu fikih, ya. Wa ta'limihi li thalabati, ya, mengajarkan kepada murid-muridnya. Ammal alatu fala yusannu lahal wudu'u. Adapun belajar ilmu alat seperti ilmu nahwu, ilmu shorof, itu enggak punya wudu enggak apa-apa, enggak ada kesunahan berwudu. Wa fi dukhulil masjid walau marron, ya. Orang masuk ke masjid sekalipun sekedar lewat, ya. Walau li junubin, walaupun dalam keadaan junub, itu sunnahnya punya wudu. Wa fi dzikrillahi ta'ala, ini sekedar keterangan, keterangan dari yang tadi. Orang berzikir menyebut nama Allah sebaiknya punya wudu, ya. Orang sih masih punya belum mandi hadas, masih punya hadas besar, ya, pakai zikir subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah, ya. Itu kalau kata mbah saya dulu bilangnya namanya pet peret jagung belendung, ya, ya. Wong kopet jalo ambung. Tahu nggak? Ya, jadi orang masih kotor tapi pingin memperoleh keuntungan pahala. Wa fi sa'yin bainas Shafa wal Marwah, ya. Orang sa'i Shafa Marwah itu sunnah wudu. Kalau tawaf wudu wajib, tapi kalau sa'i wudu hukumnya sunnah. Jangan salah, ya. Saya pernah engkel-engkelan sama mutawif di sana tuh. Woi jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sa'i jangan batal wudu ya. Kalau batal wudu laporan ke saya. Kata saya, batal wudu boleh kalau sa'i. Kalau tawaf nggak boleh, harus wudu lagi. Kalau sa'i orang nggak punya wudu nggak apa-apa, wudunya sunnah. Engkel-engkelan mau buka kitab ya di sini susah kata saya. Wa fi wuqufi Arafata, orang wukuf di Arafah sunnah punya wudu. Wa fi ziyarati qabrin Nabi, ziarah ke kuburan Nabi. Wa ziyarati sairil kubur, ziarah ke seluruh kuburan, ya. Jadi kalau ziarah kubur sebaiknya punya wudu, karena ziarah kubur baca Quran berarti kalau punya wudu pahalanya lebih besar. Wa fi khutbati ghairil jum'ah, khutbah gerhana atau khutbah yang lain, khutbah istisqa, itu kalaupun nggak punya wudu sah khutbahnya, tapi sunnahnya punya wudu. Wa fi naumin lailan aw naharon walau qalilan qa'idan mutamakkinan fi adanin. Orang mau tidur sunnahnya wudu, ya. Sekalipun tidur siang atau tidur malam, sekalipun sedikit dalam keadaan duduk. Wa fi adanin, terus saat mengumandangkan adzan, saat adzan sunnahnya punya wudu. Jangan ujuk-ujuk karena udah waktu main adzan aja, wudunya belakangan. Mana masih pakai celana pendek lagi. Kadang ada yang begitu.
Wa fi ghusli janabatin wa ghairiha, dan saat mandi jinabat. Sebelum mandi jinabat sunnahnya wudu, ya, sunnah wudu. Nah, wudu sunnah dalam mandi jinabat itu sebetulnya adalah supaya badan kita beradaptasi dengan air. Karena orang habis jinabat itu berarti syaraf-syarafnya sedang tegang, sementara air itu dingin. Jadi pendinginannya adalah dengan wudu. Kalau enggak begitu, kayak gelas ditaruh di freezer, ya, pecah pasti. Min huslin wajibin wa mandumatin. Wa fi iqamatis shalah, dalam mengumandangkan iqamat dalam salat. Wa fil ibadati, dan dalam ibadah. Ka kitabatil fiqhi wa karamil jimari, seperti menulis kitab fikih atau seperti melontar jumrah. Itu sunnahnya punya wudu. Wa inda iradatil junubi aqlan, dan ketika orang junub itu mau makan, ya, walau muharraman, sekalipun berupa makanan haram, kamaghsubin, ya, seperti makanan ghosab, ya, makanan jatah orang lain, ya, ditaruh di pojok masjid, ya, main diambil dimakan, ya, itu ghosab namanya. Kan habis tahlilan di masjid, habis tahlilan rapi kan sholat isya, ya, ya, mau sholat isya kan berkatnya kan ditaruh di sudut-sudut masjid, ya, main diambil aja dimakan sama dia, itu ghosab namanya, itu mencuri juga. Au syarban kadzalik, seperti juga itu dalam hal minuman. Au nauman, atau orang junub mau tidur, itu sunnahnya wudu. Sebab orang punya hadas besar, ketika dia mau tidur dia tidak wudu, maka malaikat rahmat tidak menemani di kamarnya, ya, maka sunnahnya awat'an jaizan bi an arada wat'a halilatihi saniyan, atau orang yang hendak bersetubuh yang dibolehkan, seumpama dia mensetubuhi budaknya yang kedua kalinya, ya, meskipun keadaan junub yang pertama bukan karena persetubuhan. Misalnya begini, ini laki-laki istrinya dua, ya. Jadi tidur di istri tua, ya, terus kemudian udah gawean sama istri tua, terus ngomong, mak saya mau gilir yang sono ya, itu jalan ke istri yang muda tanpa mandi, nah, ini masih punya hadas junub. Nah itu dia boleh, tapi sunnahnya dia punya wudu. Jadi kalau mau gilir yang lain, sunnahnya berwudu. Dalam satu keterangan begitu, karena Rasulullah SAW yaduru azwajahu lailan wa yaghtasilu wahidan. Nabi menggilir istrinya dalam satu malam, ya, istrinya berapa? 13, ya, tapi yang digauli 11. Itu menggilir istrinya dalam waktu satu malam, ya. Mandinya satu kali mandi, berarti setiap gilirannya ambil wudu, ya, kemudian pindah gilirannya ambil wudu lagi, ya, mungkin begitu kali, ya. Orang ini bapak-bapak nggak ada giliran lain atau doang, ya. Ya, nggak bisa praktekin kan, ya. Mau praktekin bagaimana orang atau doang. Amal muharramu, adapun perkara yang diharamkan kazina, seperti berbuat zina, fala yusannul wudu'u, maka tidak disunatkan wudu baginya. Orang mau berbuat zina sunnah wudu, itu namanya ngeledek, gitu, ya. Sama juga orang mau mencuri, dia baca bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau nyolong motor itu, ya, semoga nggak ketahuan, itu nggak boleh, itu ngeledek namanya, ya.
Orang mau berbuat maksiat maka baca bismillah. Wa fi qasdin wa hijamatin, wa fi fasdin wa hijamatin wa qai'in, orang berbekam kemudian di fasdu, fasdu bekam sama hujmah, qai'in muntah ay ba'daha, yakni sesudahnya, sesudah muntah. Wa fi hamli mayyitin, orang yang manggul jenazah, ay qablahu wa ba'dahu, yaitu sebelumnya atau sesudahnya, itu sunnah wudu. Kata Rasulullah, bagi yang memandikan jenazah sunnah mandi, bagi yang mengantar jenazah, mengangkat jenazah sunnah wudu. Kenapa orang memandikan jenazah sunnah mandi? Karena orang meninggal itu pada umumnya sebab penyakit. Nah, dikhawatirkan benih-benih penyakitnya, kumannya masih ada yang hidup, akan berpindah kepada orang yang memandikan. Maka sunnahnya mandi supaya itu benih penyakitnya tidak menularkan. Adapun yang membawa jenazah itu sunnahnya adalah berwudu. Wa fi massi juz'i mayyitin, dan memegang sebagian tubuh jenazah. Wa illam yanqud al-wudu'a, sekalipun tidak membatalkan wudu, kasya'ri wa dhafri, seperti rambut atau kukunya, fa yusannu ba'dahul wudu, maka disunatkan sesudahnya berwudu. Jadi orang laki megang jenazah laki-laki nggak batal wudunya, tapi disunatkan untuk wudu kembali. Wa fi lamsir rajuli awil mar'ati ba'dal badanal khunsa, orang laki-laki menyentuh khunsa. Tadi khunsa itu orang yang berkelamin ganda, atau orang perempuan menyentuh khunsa. Jadi kepada laki-laki disunatkan laki-lakinya wudu lagi, kepada perempuan disunatkan perempuannya juga wudu lagi. Wa fi massi ahadi qubulaihi, dan saat memegang salah satu dari kelamin si khunsa. Khunsa itu alat kelaminnya dua, jadi alat kelamin laki-lakinya ada, alat kelamin perempuannya ada, tapi dua-duanya dalam kondisi tidak normal. Wa mahallu sunniyatil wudu'i ba'da dzalika, dan tempat-tempat kesunahan wudu sesudah itu, idza massa kullin minar rajuli wal mar'ati ghaira ma lahu, yaitu idza massa kullun, apabila menyentuh tiap-tiap seorang, minar rajuli dari laki-laki atau perempuan, ghaira ma lahu, yang tidak memegang kepada kemaluan itu khunsa. Wa fi masil amradi, dan saat memegang amrod, amrod itu anak laki-laki yang baru gede, kumisnya baru keluar, itu amrod, anak laki-laki yang rupawan. Jadi orang laki gemes lihat anak laki-laki ganteng. Itu kalau gemesnya karena syahwat nafsu, itu orang itu dimasukkan dalam neraka 1000 tahun. Kata Rasulullah, siapa orang mencium anak laki-laki karena syahwat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun. Masya Allah. Karena itu sudah sudah keluar dari sunnatullah, keluar dari hukum-hukum Allah. Kemudian masul amradi al-hasani lil khilafi fi naqdihi al-wudu'a. Ini khilaf pendapat tentang batalnya wudu. Wa fi akli lahmil ibil, dalam makan daging unta, daging kambing. Ada sahabat
tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah makan daging kambing, apakah aku wajib wudu kembali? Kata Rasulullah, ya boleh gitu. Kalimatnya ya boleh gitu. Lalu kalau aku habis makan daging onta bagaimana Rasulullah? Apakah aku wudu lagi? Ya, kata Rasulullah begitu. Nah, kalimat boleh dan iya ini difahami oleh sebagian ulama adalah sunnah. Sunnah orang habis makan daging, ya, utamanya daging kambing atau daging unta, itu untuk berwudu, mendinginkan kondisi badannya karena daging itu hawanya panas. Wa fi ghibatin, dan saat orang berghibah, wa hiya dzikru akhaka mimma yukrahu. Ghibah itu adalah menuturkan, ya, menuturkan tentang saudaramu dari apa yang dia tidak senangi. Itu namanya ghibah, ya. Menyebutkan, ya, tentang saudaranya apa yang tidak disukai, itu namanya ghibah. Fayusannul wudu'u ba'daha, maka disunatkan wudu sesudahnya, walau kunta mutawaddi'an, sekalipun kamu dalam kondisi berwudu. Wa namimatin, dan namimah, ngadu domba, ya, menghasut. As-sa'yu bainan nas bil ifsad, wa hiya as-sa'yu bainan nas bil ifsad, yaitu orang jalan ke sono kemari menghasut orang lain, ya, supaya terjadi selisih. Seperti istrinya Abu Lahab, wa mra'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang selalu membawa kayu bakar. Itu kayu bakar bisa dimaknakan secara fisik, ya, bawa kayu kering yang berduri, terus kemudian ditempatkan di tempat-tempat lewatnya orang Islam mau ke masjid, ya. Ada yang menafsirkan kayu bakar itu artinya dia membakar emosi amarah orang lain. Itu namanya namimah. Wa fi fahshin kasukhriyatin, dan dalam perkataan keji seperti mengolok-olok orang. Wa yaminin ghamusin, dan juga sumpah palsu. Wa syahadati zurin, saksi palsu. Wa fi qadfi zinan, dan pula pada menuduh orang berbuat zina. Itu semua sunnah untuk berwudu. Wa fi qaulin kadzibin li ghairi maslahatin, dan bicara-bicara dusta yang tidak ada kemaslahatan. Wa fi qahqahatin fi sholati, juga saat tertawa di dalam salat, ya. Dalam salat, mau salat ketawa-ketawa dulu. Fa innal qahqahata dakhilas sholati tubtilul wudu'a, karena sesungguhnya tertawa-tawa dalam salat itu dapat membatalkan wudu. Ya, inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah. Ammal qahqahatu kharijaha, adapun tertawa-tawa di luar salat, fala tubtilul wudu'a, maka hal itu tidak membatalkan wudu. Indahu, menurut Imam Abu Hanifah, kama qarrarahu, sebagaimana telah menegaskan pula Syekhuna, guru kami Abdul Hamid, ya, yaitu Syekh Abdul Hamid, wa Syekh Yusuf As-Samblawini, dan juga Syekh Yusuf Samblawini. Itu tentang ketawa-ketawa di dalam sholat. Wa fi qassi syaribin, dan di saat menggunting kumis. Wasibalin fi halqir ra'si, dan rambut di atas bibir. Wa fi halqir ra'si, dan juga saat mencukur rambut kepala. Wa fil ghadabi, dalam kemurkaan. Walau lillahi ta'ala, sekalipun marahnya karena Allah, itu disunatkan untuk wudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasyaiton wa innasyaitona khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Apabila, ya, sesungguhnya marah itu berasal dari setan, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api, dan sesungguhnya api itu akan padam lewat air. Maka apabila kamu sedang marah,
hendaknya berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Besok tanggal 9 Muharram, lusa tanggal 10 Muharram. Saya sarankan Bapak Ibu kalau tidak ada uzur untuk melaksanakan puasa sunnah Muharram 9 dan 10 bulan Muharram karena fadilahnya amat sangat banyak. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.